Halo, apa kabar? Jadi bab 17. Ngeklik ini nggak nyampe-nyampe ya? Sudah 4 kali saya klik. Ayo dong. Untung tanggalnya sudah tanggal 28, jadi tanggal 1 sudah mulai balik lagi. Oh, halo. Iya Pak, kenapa Pak? Ininya lambat banget. Iya Bapak lambat banget itu screen-nya. Bukan aja screen. Ngakses gini aja ya? Nggak bisa-bisa. Di ini saya ada nggak? Google Drive, POM, mana POM, kuliah, BOM, 7, solution manual, learning management system, Russell, oh ada di sini. Tuh, itu sama aja harus ke sana lagi. Masih disuruh ke sini lagi. Allah Akbar. Nah ini chapter 17. Excel exhibit. Assignment. Sekalian saya mau saya sampaikan ke kamu ininya. Makan. Jadi enable content. Nah, di sini akhirnya di assign ini dengan cara apa? Kita pakai solver. Pertama, ini sudah ada apa? Brian 10 jam untuk proyek 1, untuk proyek 2 5 jam, untuk proyek 3 6 jam, proyek ini 10 jam. Kemudian setelah dikerjakan hasilnya adalah ini. Nah, caranya adalah dengan jumlah biayanya adalah sekian, adalah dengan data solver. Di solver kita lihat di sini tujuannya adalah meminimumkan biaya. Biayanya ada di mana? Di I14 cost. Dengan cara merubah apa? Yang dirubah adalah H8 sampai K11. H8 sampai K11. Ini H8, ini K11. Dengan batasan pertama L8 sampai L11 baris L kolom L sorry. Bahwa L8 sampai L11 ini harus sama dengan ini adalah ini L8 sampai L11 ini harus sama dengan 1. H12 sampai K12 harus sama dengan 1 dan seluruhnya integer. Bilangan bulat. Saya close dulu ini, saya buang dulu ini. Maka di sini kita lihat data solver solve. Oke. Otomatis. Dengan yang tadi kamu nyoba satu-satu, dengan ini dalam bentuk detik asal nyusunnya benar. Misalnya ada perubahan di sini. Brian di sini 555 juga.
maka gimana harusnya? Langsung aja solve, ketemulah dia menjadi, oh berarti Brian ke pekerjaan pertama, kemudian Harry ke pekerjaan kedua, sedangkan Grace ke ketiga dan Noahnya ke empat. Ganti aja ini, misalnya Diva, ini Reza, nah, ini Sheila, oh ini Clara yang udah keluar ya, Clara. Proyeknya apa? Tuh. Kalau berubah misalnya pekerjaannya lebih lama, ya udah kita tinggal ganti saja angka itu. Oke. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari 4? Baik, insert aja. Insert baris banyak. Misalnya di sini insert kolom. Ini insert juga kolomnya. Proyek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa yang lainnya? Misalnya Ibu Sofi di sini, Bu Anita, dan jangan lupa ini dikopikan rumus ini. Rumus ini dikopikan. Oke, kita nolkan dulu semua. Misalnya di sini angkanya kita acak aja lah. Oke. Data solver, rubahlah yang tadi jadi K16 tetap. Kemudian di sini untuk yang mau dirubah ini dengan batasan di sini kan sampai berapa? B8 sampai 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13 pas. Ini ke 14 sampai O, betul. Oke, so. Ya. Bisa? Gimana? Mudah ya? Kalau nanti bisa dilihat lagi di videonya. Di video kuliah kita. Oke. Itu adalah penjadwalan. Ini tadi penjadwalan. Sudah. Penjadwalan. Penugasan. Yang berikutnya setelah ditugaskan, biasanya ada lagi urutan. Ini kenapa Natasha? Laporan mingguan. Oke. Fitri udah laporan mingguan. Nah, penjadwalan itu memprioritaskan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh satu sumber daya tertentu. Nah, jika tidak ada aturan khusus, maka kita pakai first come first serve, FCFS. Ada lagi first come last come last serve,
ada due date, ada customer priority, ada setup, ada slack, ada small critical ratio, ada SPT. Ini aturan-aturannya, mau pakai aturan yang mana. Tapi semuanya adalah penjadwalan. Penjadwalan mesin mana duluan, atau ini pekerjaan mana duluan. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini sequencing tadi, kita menggunakan istilah-istilah minimum slack dan smallest critical ratio. Slack adalah consider kedua pekerjaan dan selisihnya. Slack sama dengan due date dikurangin hari ini, dikurangin processing time. Sedangkan critical ratio adalah sisa waktu dibagi work remaining. Jadi due date kurangin hari ini, dikurangin remaining processing date. Kalau CR-nya lebih besar 1, maka jobnya akan lebih cepat dari jadwal. Kalau lebih kecil 1 akan terlambat. Kalau sama dengan 1 akan on schedule. Nah, dalam sequencing job melalui satu proses bisa pakai, kita cari flow time. Flow time itu ada completion, penyelesaiannya. Waktu yang digunakan untuk pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian make span, yaitu waktu di mana kelompok atau job itu selesai. Tardiness adalah keterlambatan. Berikut simple sequencing rule. Jadi pakai metode sederhana. Pekerjaannya A, B, C, D, E. Waktunya adalah sebagai berikut. Waktu prosesnya. Kapan harus selesainya? Ini. Misalnya dalam hari atau dalam jam, terserah. Nah, dalam simple, maka kita langsung buat aja. Pekerjaan pertama A, waktu mulai 0, membutuhkan waktu 5, sehingga waktu selesainya di 5. Pekerjaan 2, mulai dari waktu ke 5. Jadi, processing berikutnya adalah 10, 15. Kemudian, sampai selesai, kemudian masukkan due date-nya. Di sini tadi A adalah 10, 15, dan ini. Selisihnya berapa? 5, 10, oh masih aman. 15 dikali 5, aman. Di sini ada keterlambatan mulainya. 12, 13, 23. Totalnya adalah ini, rata-rata satu pekerjaan membutuhkan 18,60. Keterlambatan rata-ratanya adalah 9,6. Kalau dengan metode first come, first serve. Yang pertama datang A, B, C, D, E. Metode lain adalah dengan metode mengurutkan dari judit yang paling cepat sampai yang paling lambat. Yang segera harus selesai adalah pekerjaan C. Jadi pekerjaan C didahulukan. Ini dengan metode aturan judit. C didulukan, mulai dari 0, pekerjaannya 2 hari, waktu selesainya hari kedua, selisihnya 0. Pekerjaan kedua dimulai hari kedua, waktu prosesnya 6, jadi selesainya pada hari ke-8, 8 dikurangin dengan juditnya 8, berarti 0. Pekerjaan A mulai dari hari ke-8 sebanyak 5 hari, waktu selesainya adalah 13 hari atau 13 jam, terserah waktu perjanjiannya. Kemudian ini harus selesainya 10 hari, dia kelewat 3 hari. Kelewat 9 hari, kelewat 16 hari. Di sini kelewat 28 hari. Jadi di sini rata-rata pekerjaannya 15 jam dengan keterlambatan rata-rata 5,6. Lebih bagus daripada FCFS. Bapak. Ya. Bapak yang per 5-nya itu total yang pekerjaan A sampai E ya, Pak? Ya, ABCDE. Oh. Makasih, Bapak. Ya. Yang selanjutnya adalah metode rules yang lain. Kan tadi ada pilihannya banyak tuh rules-nya. Rules-nya tadi ada pilihan rules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi itu dicobain satu-satu. Ini dengan slack. Slack itu ada selisih antara waktu ininya. A itu
10 dikurangi juditnya 5, jadi sama dengan 5. Sorry. A itu juditnya, kalau nggak salah, A itu juditnya 10, waktu prosesnya 5, itulah seleknya. Oke. Nah, kemudian di sini kita mulai dari yang paling kecil. Jadi di sini judit yang paling kecil adalah yang E. Select judit yang paling kecil adalah yang E, yaitu 2 di sini. Oleh karena itu, yang E kita masukkan duluan. Kemudian yang kedua, yang C, kemudian yang ke D, terserah, ini biasanya diurut A ke B. Jadi E, 0, 6, 6, 8, selisihnya 0. Rata-rata sekian. Ternyata dengan select dia lebih besar daripada judit. Tadi judit hanya 5,56 keterlambatannya. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan SPT. SPT itu SPT tadi adalah shortest processing time, waktu pengolahan terpendek. Dengan SPT diperolehlah dia terpendek adalah C, kemudian ke A, dan seterusnya diperolehlah dia 14,8 dengan rata-rata keterlambatan 6. Lebih kecil daripada judit. Yang berikutnya adalah dengan SPT. Nah, dari sini direkapitulasi FJSS, judit, select, dan SPT. Ternyata SPT yang paling baik. Tapi ternyata ini juga masih bisa dipertimbangkan sebagai baik dengan judit. Karena jumlah pekerjaannya lebih, memang rata-ratanya completion rate-nya lebih lama, beda 0,2, tapi keterlambatan pekerjaan rata-rata lebih kecil. Base value-nya adalah ini. Ada pertanyaan? Biar cepat, biar cepat pulang. Nggak ada. Nah, bagaimana kalau kita melalui 2 proses serial? Kita menggunakan Johnson Rule, yaitu least time required to process masing-masing job pada setiap proses. Kemudian pilih yang terkecil, processing time yang terkecil, jika pada proses 1, dan pekerjaan berikutnya pada sequencing yang berikutnya. Jika smallest time terjadi proses 2, maka dan seterusnya. Saya langsung contoh aja. Ini adalah dengan menggunakan Excel, langsung di contohnya sequencing dengan Excel. Oh, maaf. Oke, ini sequencing dengan lambat. Nah, sini pekerjaan untuk sequencing tadi tinggal dipilih, nanti ketemu yang mana, akhirnya ketemu seperti ini. Ini juga demikian, dicari dia mana yang paling bagus. Oke. Di sini flow time-nya sekian, ini sekian, dan ini sekian. Nah, bagaimana kalau dengan masing-masing aturan tadi? Ini yang dengan masing-masing aturan ketemulah make span seperti ini. Ini adalah untuk ini kan campur sini kan C2, ini campur dengan Gantt untuk mengetahui jadwalnya. Pekerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat dipakailah Gantt. Nah, untuk yang dua kelompok kita gunakan Johnson Rule.
dua processing. Sorry. Kita gunakan jam. Oh, Johnson Rule di situ sih. Udah ngantuk banget. Johnson Rule. Salah saya. Ini Johnson Rule dengan Maxpan tadi. Cara mencari Excel-nya, sedangkan Excel-nya ada di tadi. Excel-nya ada di J-Rule ini. Kalau sudah dua proses, biasanya kita memang harus menggunakan bantuan itu tadi. Jadi di sini ketemu bahwa job A, B, C, D unitnya sekian. Hasilnya ini, kalau dengan Johnson Rule, ini kan pada job A, B, C, D prosesnya 1 dan 2. Diurut sehingga kita cari ini mulai dari E, ini adalah yang terkecil duluan, kemudian diikuti dengan proses A, kemudian diikuti dengan proses yang terkecil berikutnya, proses yang sebelah kanan ditaruh di belakang. Jadi pertama cari yang terkecil di sini, taruh di depan. Cari yang terkecil di sini, taruh di belakang. Saya ini lagi. Jadi cari yang minimum di sini dulu. Ini minimumnya 5. Kita letakkan di kotak depan. Ini dicari minimumnya 3, ditaruh di belakang. Ini dicari lagi di sini, yang berikutnya ketemu 6, kita taruh di sini. Ini yang berikutnya yang terpendek adalah yang 6. Ini. Habis 3, 6 kan? 6 ditaruh di sini. Yang berikutnya, selisih yang belum teralokasi adalah 7, dimasukkan di tengah. Dengan begitu kita sudah dapatkan waktunya jadi seperti ini. Jadi pekerjaan 1, Johnson Rule-nya urutannya ini. Pekerjaan 1 membutuhkan waktu 5. Kemudian yang ini membutuhkan waktu 6. Ini membutuhkan waktu 10. Ini membutuhkan waktu 10 lagi. Dan ini waktu 7. Ini kosong. Proses berikutnya, ini proses misalnya proses pengamplasan. Ini proses pengecatan. Di sini tidak boleh ada yang proses, karena nunggu ini selesai baru proses kedua. Proses ini selesai, baru dia masuk ke proses kedua. Tapi waktunya sudah mulai dari waktu ke-5. Ini selesai, di 15, A-nya masuk. Ini selesai di 23, masuk. Ini selesai di yang ini, C-nya bisa kita taruh di paling belakang langsung. Yang C-nya, ya. Dan idle time bisa kita taruh di tengah. Ketemulah idle time-nya sekian. 41 menit dengan nganggurnya mesin sebanyak 10 menit misalnya. Atau di sini dalam bentuk jam ya 41 jam, nganggurnya mesin adalah 10 jam. Ada pertanyaan enggak? Anteng banget sih. Jangan-jangan nggak nyambung saya. Halo, nyambung ya? Pak. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Gampang kok ini. Cuman main-main aja. Nah ini Johnson Rule dengan Excel. Tadi sudah saya tunjukkan Excel-nya. Tinggal masukkan saja, ketemulah seperti ini. Nah, aturan dalam memilih sequencing rule, SPT itu paling bagus katanya. Processing time itu. Slack itu biasanya untuk aktivitas normal. Judith kalau untuk small tardiness atau keterlambatan yang rendah yang dapat ditoleransi. Kemudian LPT untuk subcontracting, FCFS untuk operasi dengan kapasitas rendah,
Dan jangan gunakan SPT untuk mensistem pekerjaan assembly. Ya. Kemudian monitoring. Work package yaitu kerjakan paperwork-nya atau laporannya yang bersamaan dengan pekerjaannya. Biasanya kita buatkan formnya gitu ya, pakai Gantt, pakai input output control untuk memonitoring input output dari satu work center ke work center yang lain. Ini adalah Gantt job 32B, behind schedule, ahead schedule. Ya, gambarnya di sini. Ini rencananya, otaknya, completion time activity-nya, ini yang belum selesai. Ini bentuk Gantt-nya. Dan kemudian selain itu kita pakai input output control, dan ini ada bentuk Excel-nya, input output control, yaitu job IO, dibuatkan ini, dicetakkan biasanya. Ya. Rencana, ini contoh yang lebih detail lagi. Rencana actualnya. Untuk mengetahui, oh ini berarti ada pekerjaan yang tertunda berapa, dan lain-lain. Itu yang kita pelajari hari ini. Dan biasanya kalau kita menggunakan perusahaan pabrik atau apa sudah menggunakan advanced planning dan scheduling system dengan infinite scheduling dan finite scheduling. Load without regard to capacity, jadi bebannya tidak peduli kapasitas. Sedangkan di finite itu sequence yang berdasarkan keputusan pembebanan. Ya, saya kira ini hal yang sama. Ini advanced planning ini seperti ini. Ini enggak apa namanya, bentuk-bentuk scheduling di pabrik, tapi kayaknya kamu nggak ada yang ke arah sini, itu masalahnya. Makanya dalam pengenalan ini lebih baik saya sudah ada yang namanya automatic scheduling system, yaitu saya contohkan aja di ini beberapa software yang sudah digunakan oleh perusahaan untuk scheduling system maupun kalau assignment sih masih bisa, tapi scheduling system memang lebih ini scheduling system software untuk small business. Untuk itu ini contohnya IBM Explore Power System, bisa dengan ini aplikasi CRM-nya macam-macam di sini. Ini adalah software yang digunakan untuk menjadwal dan lain-lain yang buatan IBM. Ini untuk kontak ini juga sama, ya. Ini adalah aplikasi CRM yang cukup bagus. Itu semua adalah penjadwalan. Selain itu, kalau assignment ya, selain pakai yang tadi ya mungkin lebih cocok dengan linear programming assignment method, meminimumkan tujuan. Saya kira hari ini kalau saya cukup, kalau kamu nggak tahu silakan. Untuk kelas